Halo, kali ini kita akan belajar cara mencari rata-rata atau min untuk data kelompok. Data yang jumlahnya sangat banyak dan sudah dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Ada 3 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah cara biasa. Cara seperti menghitung rata-rata data tunggal, yaitu menjumlahkan semua data kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini sudah ada contoh data yang sudah dibuat dalam kelas-kelas dan frekuensinya juga sudah diketahui. Kita akan mengisi 2 kolom yang masih kosong, yaitu nilai tengah dan F kali XI. Nilai tengah atau XI kita cari dengan cara batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2. Untuk kelas pertama, batas bawahnya 51, batas atasnya 57, kemudian ditambah lalu dibagi 2. Jadi, XI-nya adalah 54. Untuk kelas berikutnya, caranya sama. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di kolom keempat, kita akan mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah yang sudah kita cari tadi. Untuk kelas pertama, frekuensinya 2. Nilai tengahnya adalah 54, jadi F kali XI-nya sama dengan 108. Di kelas kedua, frekuensinya 8, nilai tengahnya 61, dikalikan hasilnya 488. Dan begitu seterusnya caranya sampai di kelas ke-7. Rumus untuk menentukan rata-rata dengan cara biasa ini adalah X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F. Sigma F dikali XI artinya kita harus menjumlahkan semua data yang kita peroleh di kolom keempat. Jadi kalau kita tulis sigma F dikali XI itu sama dengan 3750 hasil penjumlahannya. Kemudian untuk sigma F itu adalah banyak data yang kita punya diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi, yaitu 50. Jadi 3750 dibagi 50 hasilnya sama dengan 75. Rata-ratanya adalah 75. Cara kedua adalah rataan sementara. Kita masih menggunakan data yang sama seperti di cara pertama tadi. Dan ada tambahan 2 kolom di kanan yaitu DI dan F kali DI. DI itu kita peroleh dari XI dikurang rata-rata sementara. Jadi nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Dengan kata lain, DI ini adalah simpangan dari nilai tengah dengan rata-rata sementara yang akan kita tetapkan ini. Rataan sementaranya di sini akan kita tetapkan dengan yang paling mudah, yaitu kita lihat yang frekuensinya paling banyak. Jadi, kita anggap rata-ratanya untuk sementara ini adalah si 75 ini. Lalu akan kita isi kolom DI. Untuk di kelas pertama berarti XI-nya 54 dikurangi rata-rata sementara yaitu 75. Hasilnya sama dengan min 21. Di kelas kedua 61 dikurang rata-rata sementara 75 sama dengan min 14. Di kelas ketiga berarti 68 dikurang 75 sama dengan min 7. Kemudian di kelas keempat, di kelas rata-rata sementaranya yaitu 0 karena 75 dikurang 75 sendiri. Selanjutnya 82 dikurang 75, lalu 89 dikurang 75 dan terakhir 96 dikurang 75. Jika sudah selesai mengisi kolom DI, kita akan mengalihkan jumlah frekuensi dengan DI yang baru saja kita isi tadi. Maka yang pertama, frekuensinya 2 dikali DI-nya min 21 sama dengan min 42. Di kelas kedua, frekuensinya 8 dikali DI-nya min 14 sama dengan min 112. Untuk berikutnya, caranya sama kita kalikan sampai di kelas terakhir. Rumus mencari rata-rata dengan cara kedua ini adalah rata-rata sementara ditambah sigma F kali DI per sigma F. Rata-rata sementara tadi adalah 75. Kemudian sigma F kali DI berarti harus kita jumlahkan dulu data yang ada di kolom terakhir. Sigma F kali DI sama dengan 0. Kemudian sigma F adalah banyaknya data. Di sini sudah ada yaitu 50. 0 dibagi 50 itu 0. Jadi rata-ratanya kita peroleh 75 ditambah 0 yaitu 75. Sama seperti mencari rata-rata dengan cara pertama tadi. Yang terakhir adalah cara pengkodean atau coding.
Kita gunakan data yang sama supaya bisa kita bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Cara pengkodaan ini adalah lanjutan dari cara kedua tadi. Kalau kita sudah bisa menentukan DI, selanjutnya kita akan menggunakan UI. UI ini kita cari dengan cara DI dibagi C. C itu panjang interval kelas, dan DI tadi rumusnya adalah XI dikurang X sementara, rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya masih sama, yaitu di kelas yang frekuensinya paling banyak, yaitu XI 75. Untuk intervalnya atau C-nya, kita cari dengan cara hitung banyaknya data di dalam satu kelas. Misalnya data yang terakhir nih, 93 sampai 99. Dari 93 sampai 99 ada 7 data, maka C-nya adalah 7. Sekarang akan kita isi kolom UI. Di kelas pertama, D-nya min 21, C-nya 7, jadi min 21 dibagi 7 sama dengan min 3. Di kelas kedua, min 14 dibagi C-nya 7 sama dengan min 2. Di kelas ketiga dan seterusnya, rumusnya sama. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata ada polanya. Untuk di kelas rataan sementara, UI-nya 0. Dan untuk kelas di atas rataan sementara, itu mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Untuk kelas di bawah rataan sementara, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian isi kolom terakhir, F dikali UI. Frekuensi dikali UI. Kelas pertama frekuensinya 2, dikali UI-nya min 3 sama dengan min 6. Kelas kedua, min 16. Kelas ketiga dan seterusnya, caranya sama hingga diperoleh di kelas terakhir hasilnya 6. Rumus mencari rata-rata untuk cara pengkodean ini adalah rataan sementara ditambah sigma F dikali UI per sigma F dikali C. Rataan sementaranya yaitu 75 dari frekuensi yang paling banyak tadi. Kemudian sigma F dikali UI, kita jumlahkan dulu kolom terakhir ini. Ternyata hasilnya 0, kemudian sigma F adalah 50, dan C-nya adalah interval yaitu 7. 0 per 50 itu 0, dikali 7, 0. Jadi rata-ratanya kita dapat 75. Sama dengan mencari rata-rata menggunakan cara pertama dan kedua. Cara manakah yang lebih mudah? Selamat belajar ya!